Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 1 Kandat, ketemu lagi dengan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kandat dalam agenda kita, yaitu belajar jarak jauh, belajar dari rumah bersama Bapak Ibu MGMPS Matematika SMP Negeri 1 Kandat Kediri. Anak-anakku sekalian, pada tahun ini ada 6 orang Bapak Ibu Guru yang mengampu matematika. Kami perkenalkan dulu bagi anak-anak yang belum kenal terhadap kami. Yang pertama ada Bu Sri Rahayu Kustiani SPD. Saya yakin kalian sudah mengenal semuanya untuk anak-anak kelas 9. Kemudian ada saya sendiri, Bapak Samiran SPD. Kemudian ada Bu Lilis Nuryanti SPD, ada Bapak Gatot Haryanto SPD, kemudian ada Bu Anita SPD, yang terakhir ada Bu Ika Rizky Widayanti SPD. Beliau adalah guru baru di SMP Negeri 1 Kandat yang pada tahun ini mengampu matematika sekaligus juga IPA. Anak-anakku sekalian, video ini kami buat bersama-sama, yaitu Bapak Ibu Guru Matematika yang tergabung dalam MGMPS Matematika SMP Negeri 1 Kandat. Baik anak-anakku sekalian, bilangan berpangkat. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu bab, yaitu bilangan berpangkat. Matematika sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Perhitungan matematis menjadi bagian dalam sebuah keputusan karena hasilnya merupakan pasti. Hal ini dikarenakan matematika merupakan ilmu pasti. Ada perkalian, ada pengurangan, ada pembagian, merupakan dasar dari matematika. Dalam pengembangannya, perkalian misalnya ada yang disebut dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Apa itu bilangan berpangkat dan bentuk akar? Akan kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengertian perpangkatan bilangan. Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan, di mana bilangan dapat berpangkat bilangan bulat positif, pangkat 0 maupun bilangan bulat negatif. Secara sederhana, penulisan bilangan jenis ini adalah sebagai berikut. A pangkat N itu artinya, ini anak-anak, A pangkat N itu artinya A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak N. Contoh, misalkan A pangkat 2 berarti apa? A kali A dan seterusnya. A pangkat N ini dibaca A pangkat N. Kemudian A ini, A adalah bilangan pokok atau basisnya. Kemudian N-nya ini yang sebagai pangkat disebut eksponen atau pangkat. Paham ya? A adalah basisnya, kemudian N adalah eksponennya. A adalah bilangan pokoknya, N adalah pangkatnya. Contoh soal, nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Nah, ada yang pertama 3 pangkat 2, sangat simpel. 3 pangkat 2 itu maknanya adalah 3 kali 3, karena pangkatnya 2 berarti hanya 2 kali pengulangan. 4 pangkat 3 artinya apa? 4 kali 4 kali 4, 4-nya kali sebanyak 3 kali. Kemudian min 2 pangkat 5, hati-hati antara C dan D, dilihat ini dikurung, ini tidak dikurung, nanti bedanya apa? Untuk yang dikurung berarti ya yang dipangkatkan adalah semuanya ini, min 2 ini yang dipangkatkan, berarti min 2 kali min 2 sebanyak 5 kali, min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Sekarang kalau min 6 pangkat 4, hasilnya bagaimana? Ingat, ini tidak ada kurungnya, berarti yang dipangkatkan hanya 6-nya.
min dalam kurung ini sebanyak 4 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Itu anak-anak bedanya untuk yang C sama yang D. Saya kira sangat mudah karena ini bukan hal yang baru untuk kalian. Oke, sampai situ. Sampai ini anak-anak ada yang ditanyakan mungkin? Pak Sam tunggu, kalau ada yang ditanyakan silahkan kalau mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Contoh soal berikutnya. Nyatakan perkalian berikut dalam bentuk pangkat. Kebalikannya, kalau tadi dari pangkat ke perkalian, sekarang jadi dari perkalian ke dalam bentuk pangkat. Min 2 kali min 2 kali min 2. Banyaknya berapa? Ada 3 kali. Berarti basisnya adalah min 2, eksponennya nanti adalah 3. Berarti min 2 pangkat 3. Simpel ya, bisa ya. Dari ini ke sini. Saya kira sangat mudah. Kemudian contoh yang kedua, nyatakan perpangkatan min 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Ini maksudnya biasa kita menghitung. Kita hitung. Min 0,3 pangkat 2 itu artinya min 0,3 kali min 0,3. Min kali min plus 0,3 kali 0,3 adalah 0,09. Sehingga hasilnya adalah positif. Sekarang ini 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,3 kali 0,3 sama dengan 0,09. Saya kira kalian tidak mengalami kesulitan untuk ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan anak-anakku sekalian? Saya kira tidak ya, masih sangat mudah. Dan saya yakin nanti sampai akhir pun juga tidak banyak mengalami kesulitan. Untuk selanjutnya, bilangan berpangkat yang paling sering dibahas antara lain bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Ada bilangan berpangkat positif, ada nanti berpangkat 0, kemudian nanti ada bilangan berpangkat negatif. Agar lebih jelas, kita bahas satu persatu pengertian dan sifat-sifat dari ketiga bilangan berpangkat itu. Mari kita bahas. Yang pertama, bilangan berpangkat positif. Positif itu berarti setelah 0. Bisa kita mulai dari 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. Bilangan berpangkat positif merupakan bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen positif. Bilangan berpangkat positif memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat bilangan berpangkat positif sebagai berikut. Yang pertama, ingat basis pangkat. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan, kalau basisnya sama, ini A, ini juga A, maka ketika dikalikan kita tinggal melihat pangkatnya. Pangkatnya kita tinggal menjumlahkan. Jadinya seperti ini. Paham ya? Basis bilangan yang dipangkatkan sama, maka pangkatnya tinggal merubah menjadi penjumlahan. Contoh, 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3, maka menjadi 2 pangkat 4 ditambah 3. 4 tambah 3 berapa? 7. Berarti 2 pangkat 7. Bisa? Oke, mudah toh? Mudah. Kita lanjut yang kedua. Jika kalian tadi perkalian, sekarang misalkan pembagian jadi gimana? Kalau perkalian menjadi tambah, kalau pembagian menjadi pengurangan. Syaratnya apa? M lebih besar daripada N. Contohnya, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 3. 4
4 dikurangi 3 berapa? 1. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Atau dengan cara yang lain, ini pembagian, per itu juga sebagai pembagian. Sama saja, penulisan ini dengan penulisan ini nanti hasil akhirnya sama. Maka kalau ini sama, basisnya adalah A, maka M-nya tinggal dikurangi dengan N. A pangkat M dikurangi N. Contoh, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Ini untuk membuktikan apakah hasilnya sama. 2 pangkat 4 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Ini hasilnya 16, ini hasilnya 8. 16 bagi 8 sama dengan 2. 2. Berarti kalau ini bisa langsung A pangkat M dikurangi N, maka kalau yang seperti ini juga sama. 2 pangkat 4 dikurangi 3. Paham anak-anak ya? Oke, lanjut sifat yang ketiga. Kalau ini perkalian, ini pembagian, ini juga pembagian. Sekarang ini apa? Pangkat dipangkatkan. Perkalian jadi tambah, pembagian jadi pengurangan. Kalau pangkat dipangkatkan maka menjadi perkalian. Ada 3, ingat. Kali tambah bagi kurang pangkat tali, pangkat kali. Oke, 2 pangkat 4 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. 4 kali 3 berapa? 12. Sangat mudah dan sangat mudah. Sifat keempat anak-anak, AB pangkat M. AB itu artinya apa? A kali B sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Cukup simpel. Contohnya misalkan 2 kali 4 pangkat 3 itu bisa dijabarkan menjadi 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 3 kali 4 pangkat 3. Pak, malah sulit Pak kalau seperti ini kepanjangan. Ya silakan langsung. 2 kali 4 ada 8, maka 8 pangkat 3. Sama saja nanti hasilnya. Kemudian yang kelima, A per B pangkat M. Ini bisa kita jabarkan menjadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Sama dengan yang nomor 4, sifat yang keempat. Misalkan ini seperti ini. Pak, malah kedawan lagi ngeten. Boleh ndak ini langsung dibagi? Boleh. Sama saja nanti hasilnya. Ini bisa menjadi 8 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3. Boleh-boleh saja. Ini hanya menjelaskan terkait dengan sifat-sifatnya. Itu anak-anak ada 5 sifat yang harus kita pahami, harus kalian ngerti. Intinya simple. Kali jadi tambah, bagi jadi pengurangan, pangkat ketemu pangkat jadi perkalian. Kalau seperti ini ya tinggal menjabarkan. Sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang tadi kan pangkat positif, sekarang pangkat 0, bilangan berpangkat 0. Bagaimana untuk berpangkat 0? Perhatikan simulasi ini anak-anak. 3 pangkat 4 itu artinya kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3 kali 3 sama dengan berapa? 27. 3 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan berapa? 9. Oke. 3 pangkat 1 sama dengan 3. 3 sama dengan 3. Oke, sekarang kita lihat 3 pangkat 0 berapa? Coba kita lihat pola berikut ini. 3 pangkat 4 sama dengan 81, telune jejere 4. Kemudian 3 pangkat 3 27. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita pakai hukum pencoretan, nah, kita coret. Berarti kan dibagi berapa anak-anak? 81 ke 27 dibagi 3. Oke. Ternyata dibagi 3. 27 ke 9 dibagi berapa? Dibagi 3 juga. Oke, 9 ke 3 dibagi berapa?
dibagi 3. Oke, mantul. Sekarang kalau kita perhatikan pola ini, 81 ke 27 dibagi 3, 27 ke 9 dibagi 3, 9 ke 3 juga dibagi 3. Kalau ini 4, 3, 2, 1, 0, ini kan juga urut toh. Karena ini urut dari 4, 3, 2, 1, 0, 3 bagi 3 bagi 3, maka pola berikutnya untuk 3 pangkat 1 ke 3 pangkat 0 itu juga dibagi 3. Karena polanya seperti itu. Terus sekarang hasilnya berapa? 81 bagi 3 27, 27 bagi 3 9, 9 bagi 3 3, 3 bagi 3 berapa? 1. Pinter. Loh Pak, 3 pangkat 0 kok 1? Loh pangkat 0 kok 1 Pak? Ya ini tadi pembuktiannya. Sehingga 3 pangkat 0 itu bukan 0, tapi 3 pangkat 0 adalah 1. Dapatnya dari ini tadi. Coba kita tes untuk ini. Nah, itu dengarkan jagonya Pak Sam itu. Sing punya jago nanti bisa diberikan ke Pak Sam mungkin. Nggak, hanya bercanda saja anak-anak. Nah, keluruk nah kayak 2 pangkat 4 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali sama dengan 16. Agak saya percepat, 2 pangkat 3 2 kali 2 kali 2. Nah, karena jagonya keluruk-keluruk nah jelupakan gajah. Sama dengan berapa? Oh ya 8, pinter. 2 pangkat 2 berapa? 4, pinter. 2 pangkat 1 berapa? 2. Tanpa kalian menghitung, kalian pasti tahu 2 pangkat 0 itu berapa. Yang masih, ayo berapa? Silakan speakernya boleh dinyalakan. Oke. Caranya sama dengan yang ini tadi, yang sebelah sini. 16 ke 8 sama dibagi 2. 8 ke 4 juga dibagi 2. Terus dibagi 2. Berarti untuk berikutnya juga dibagi 2. 2 dibagi 2 berapa? 1. Berarti 2 pangkat 0 juga 1. Ingat, 3 pangkat 0 tadi berapa? 1. 2 pangkat 0 berapa? 1. Sama-sama satunya ternyata kalau kita pangkatkan dengan 0. Kesimpulannya apa anak-anak? Berapapun bilangannya, kalau kita pangkatkan 0 maka akan sama dengan 1. Ingat, A-nya harus lebih dari 0. Pangkat 0 sama dengan 1. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Lanjut. Yang berikutnya, bilangan berpangkat negatif. Tadi kita sudah belajar bilangan berpangkat positif, yang kedua bilangan berpangkat 0, yang ketiga bilangan berpangkat negatif. Bagaimana kalau berpangkat negatif? Kita lihat pola yang tadi, yang 2 pangkat 0 tadi, ketemunya berapa anak-anak? Ketemunya adalah 1. Lanjut, kalau kita lanjut 2, 1, 0, berarti berikutnya berapa? 2 pangkat min 1. 2, 1, 2 pangkat 0, seterusnya adalah min 1, semakin turun. Nah, medune siji turunnya 1, 1. 2 kurangi 1, 1, 1 kurangi 1, 0, 0 kurangi 1, min 1. Kalau 2 pangkat min 1 berapa? Sama. Ini tadi dibagi 2, ini juga dibagi 2, maka 1 ke sini juga dibagi 2. 1 dibagi 2 berapa? Ayo, 1/2 atau setengah. 2 ini kan 2, ini juga 2. 2 itu sama dengan 2 pangkat 1. Lihat ini, kalau bingung dari mana dapatnya 1/2 pangkat 1, 1/2 dapatnya dari mana tadi? 1/2, 1 dibagi 2, 1 dibagi 2 atau setengah. 2 ini berapa? Ini juga 2. Ini 2, ini 2. 2 sama dengan 2 pangkat 1. Berarti 2 ini boleh tidak kita ganti dengan 2 pangkat 1? Boleh, pinter. Maka ini
bisa menjadi 1/2 pangkat 1. Saya bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Kalau 2 pangkat min 2 berapa? Caranya sama. Biarkan tuh banyak iklan yang liwat anak-anak, biarkan saja. 2 pangkat min 2 sama dengan berapa? Sama 1/2 dibagi 2. 1/2 dibagi 2 berapa? Setengah dibagi 2. Setengah ditemong loro. Setengah dibagi 2 berapa aja? Misalkan kalian punya roti utuh siji, didum wong loro berarti bagiannya adalah separuh atau setengah. Lek didum wong loro neh, masing-masing didum wong loro neh, separuhnya separuh atau berapa? 1/4. 1 dibagi 2 sama dengan 1/4. Ini berapa? 4. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. Berarti 4 ini boleh tidak kita tulis dengan 2 pangkat 2? 4 ini boleh. Kenapa? 4 adalah 2 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat min 2 itu sama dengan 1/2 pangkat 2. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa? Oke, pinter kalau bisa. Sekarang kali ini 2 pangkat min 3 berapa? Masih sama, berarti 1/4 dibagi 2 lagi. 1/4 dibagi 2 lagi. Berapa? 1/4 dibagi 2. Pembagian kalau seperti ini kalian bingung, 1/4 dibagi 2 kan dibagi 2 lagi, berarti 4 kali 2 8. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Maka 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Dengan cara yang lain nanti kita buktikan bahwa 2 pangkat min 3 itu adalah bisa seperti ini. Kalian masih ingat tadi kalau yang pangkat kemudian dibagi itu kan menjadi pengurangan. Nah, ada tadi yang mana tadi? Pengurangan, coba bentar. Nah, yang ini kan menjadi pengurangan. A pangkat M dikurangi N. Maka berlaku juga pada bilangan berpangkat negatif. Misalkan ada 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 5 sama dengan 2 pangkat min 3. Ini 2 pangkat min 3. Coba ini kita anggap menjadi persamaan yang pertama. Sekarang kalau yang ini, cara yang lain selain menggunakan pengurangan, menggunakan cara ini, 2 pangkat 2 itu maknanya kan 2 kali 2. 2 pangkat 5 berapa? Ya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kita coret. Coret, coret. Coret, coret. Berarti ini tinggal berapa? Tinggal 1. Sini masih berapa? 1 2 3. Berarti 2 pangkat 3. Nah, ini sama dengan ini. Maka kalau ini sama dengan ini, ya, ini ulangi, ini sama dengan ini. Jika ini sama dengan ini, maka dapat dipastikan ini juga sama dengan ini. Ya, maka kesimpulannya apa? Dari persamaan 1 dan 2. 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3. Nah, ini pembuktian yang lain untuk menentukan pangkat negatif. Maka kesimpulannya anak-anakku sekalian, ketika kalian menemukan pangkat negatif itu tinggal menulis 1 di sini, 1 per. Udah pokoknya. Nah, sekarang kita pakai kalimat pokoknya. Pokoknya nek bilangan kok pangkat negatif, maka langsung otomatis tulis berapa? 1. Nah, ini lihat 1 1 1 1 1 per berapa? Negatifnya malah hilang. A pangkat N, A pangkat N. Nah, ini 2 pangkat min 1. 1/2 minnya malah hilang, 2 pangkat 1. 2 pangkat min 2. 1/2 pangkat 2 minnya hilang.
2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Minnya juga hilang. Bisa dipahami? Maka pertanyaan Pak Sam, misalkan 2 pangkat min 100, berapa hasilnya? 1 per 2 pangkat 100. Nah, itu anak-anakku sekalian untuk pangkat negatif. Mudah toh? Sangat mudah. Ada apa tadi? Bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat 0, berapa pangkat 0? 1. Dan bilangan berpangkat negatif. Berpangkat negatif tinggal 1 per, minnya jadi positif. Dah, itu anak-anak sekalian ada 3 contoh. Untuk memperdalam lagi, ubahlah bentuk pangkat 4 pangkat min 3 menjadi bilangan berpangkat positif. Artinya kita hanya tinggal menghilangkan. Ingat tadi, pangkat negatif. Apa langkah yang harus kita lakukan? Yang pertama, harus tinggal menulis apa? 1 per negatifnya malah hilang. Negatifnya jadi hilang. Ini pangkat negatif 1 per A pangkat N, negatifnya hilang. Maka tinggal seperti ini. 4 pangkat min 3 sama dengan 1 per 4 pangkat 3. Hasilnya berapa? 4 pangkat 3 ya 1 per 4 kali 4 16, 16 kali 3 16 kali 4 64, berarti 1 per 64. Itu kalau mau mencari hasil akhirnya. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita bentuk yang berikutnya. Tadi kita sudah belajar bilangan berpangkat, sekarang bilangan bentuk akar. Untuk bilangan bentuk akar, anak-anakku sekalian, sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Jika akar A pangkat 2, maka sama dengan A. Kalau hanya akar seperti ini, berarti di sini kan ada angka 2 sebenarnya anak-anakku sekalian, maka hasilnya adalah A. Yang kedua, A pangkat 3, terus ini akar pangkat 3 dari A pangkat 3 sama dengan juga A. Yang penting pokoknya, wes kita bicara pokoknya, kene karo ini kembar, ini dengan ini sama, maka hasilnya adalah ini. Wes, itu prinsipnya. Yang ketiga, akar A kali akar B, maka bisa dijadikan satu akarnya A kali B. Yang keempat, sekarang pembagian sama dengan yang C. Akarnya tinggal menjadikan 1, A dibagi B. Yang kelima, anak-anakku sekalian, jika misalkan penjumlahan, ingat ini yang di akar adalah sama, ini C, ini juga C. Berarti maka tinggal menjumlahkan A ditambah B akar C. Ingat, ini harus sama, syaratnya ini harus sama. Pak, kalau ini C, ini D, bisa enggak prinsip ini? Tidak bisa. Sebagai contoh, anggap saja akar ini adalah sebuah variabel. Variabel itu apa? Contoh seperti ini. 2 pulpen ditambah 3 pulpen, berapa hasilnya? 2 pulpen ditambah 3 pulpen, berapa hasilnya? 5 pulpen. Itu ya namanya variabel, itu terserah kita. Oh, iki karo iki podo. Berarti boleh kita ibaratkan ini sebuah pulpen, sebuah buku, sebuah apalah, yang penting harus sama. Kalau ini akar C, ini juga akar C, maka perlambangnya juga harus sama. Maka tinggal menjumlahkan. Kalau ini akar C, ini akar D, maka tidak berlaku ini. Contohnya 2 pulpen ditambah 3 buku, berapa hasilnya? Apakah 5 pulpen buku? Tidak, ya tetap 2 pulpen ditambah 3 buku. Itu penjelasannya. Kemudian yang keenam, kalau ini penjumlahan, ini pengurangan, ya sama saja dengan ini, tinggal mengurangi. Yang ke berapa? 7. Perkalian, ini tidak sama, ini dengan ini tidak sama. Apakah boleh di seperti ini? Boleh. Berarti ini A kali B kali C kali D. Nah, ini A kali B
ini dikalikan dulu, kemudian akarnya ini dipanjangkan jadi C kali D. Ini C kali D. Kemudian yang selanjutnya, ini perkalian, ini pembagian, sama saja. Ini dibagi ini, iki dibagi ini, boleh seperti ini jadinya. Atau iki akarnya boleh juga dijadikan satu, A per B kali akar C dibagi D, seperti ini. Ini kan jadi ini, maka ini pun boleh kalian jadikan ini, sama saja. Kemudian yang terakhir, ini A pangkat B kalau di akar, kemudian ini adalah C. Akar pangkat C dari A pangkat B itu adalah A pangkat B dibagi C. Ini yang dibagi adalah B-nya. Ya, A pangkat B dibagi C. B-nya adalah yang ini, C-nya ini adalah yang ini. Contoh misalkan gini soalnya. Akar pangkat 3 dari A pangkat 5. Berarti ini jadi gimana? Ya sini A, sini 5, ini adalah 3. Simpel seperti itu. Nah, itu tadi sifat-sifatnya. Kemudian anak-anak sekalian, untuk memperjelasnya silahkan kalian perhatikan contoh berikut. Yang pertama, 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 0. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2, yaitu berapa? Berapa? 8. 3 pangkat 0 berapa? 1. Ingat, 3 pangkat 0, pangkat 0 hasilnya adalah 1. Berarti 8 tambah 1 sama dengan 9. Yang B, 2 pangkat 0 kali 2 pangkat min 3 kali basisnya sama berapa? Sama-sama 2-nya. Berarti kalau kali tadi pangkatnya tinggal ngapain? Tinggal menjumlahkan. Nah, 2 pangkat 0 ditambah min 3. 0 tambah min 3 berapa? Min 3. 2 pangkat 3 itu masih bisa kita lanjutkan lagi sebenarnya. Ingat, A pangkat min, nah seperti ini, 1 per A pangkat N. Berarti ini menjadi berapa? 1 per 2 pangkat 3. Pinter. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti sama dengan 1 per 8. Itu anak-anakku. Atau dengan cara lain, 2 pangkat 0 berapa aja? 2 pangkat 0 adalah 1 kali 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 8. Sama saja hasilnya. Nah, itu cara yang kedua. Soal yang ketiga, min 1 per 5 pangkat min 3 pangkat min. Nah, oke. Ketika 1 per 5, berarti boleh tidak kita rubah menjadi 5 pangkat min 1. 5 itu sama dengan 5 pangkat 1. Dan enggak, 5 sama dengan 5 pangkat 1. Sehingga kalau 1 per 5 pangkat 1 bisa menjadi 5 pangkat min 1. Ingat ini ya. Kalau 5 pangkat min 1 berarti jawabannya kan menjadi 1 per 5 pangkat 1. Berarti ini dengan ini sama. Kemudian kita pangkatkan dengan min 3. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Masih bingung enggak ini dapatnya 5 pangkat min 1? Ini kebalikannya ini, hanya tinggal membalik saja. Ya, hanya membalik. 5 pangkat min 1, 5 pangkat min 1 sama dengan 1 per 5 pangkat 1 ini. Sekarang kalau sudah seperti ini, pangkat ketemu pangkat di apa memang ya? Pangkat ketemu pangkat adalah tinggal merubah jadi apa? Perkalian. Min 1 kali min 3, min kali min plus 1 kali 3, 3. Berarti 5 pangkat 3. Pinter, 5 pangkat 3 berapa? 125. Contoh yang keempat. Sulit? Enggak, seperti ini enggak sulit. Terus contoh yang keempat. Ingat, kita perhatikan. Min 1/4
min 1/4 pangkat min 4 kali min 1/4 pangkat 0 kali min 4 kali min 1/4 pangkat 4. Ini sama enggak? Sama. Kalau sama berarti banyak caranya nih ya. Banyak sekali caranya. Nah, yang pertama itu min 4 kan sama. Kalau sama berarti pangkat kan tinggal menjumlahkan. Min 4 tambah 0 berapa? Min 4. Min 4 tambah 4 berapa? Min 4 tambah 4 1. Oh iya, sorry. Min 4 tambah 4 berapa aja? 0. Pinter. Terima kasih sudah diingatkan. Pangkat 0 itu berarti berapa tadi ya? Bilangan kalau kita pangkatkan 0 berapa? 1. Oke, ingat pangkat 0 adalah 1, sehingga ini sama dengan juga 1. Itu anak-anakku sekalian untuk contoh soalnya, penerapan dari sifat-sifat bilangan berpangkat tadi. Kemudian contoh yang berikutnya, sekarang penerapan untuk bilangan dalam bentuk akar. Akar 75, berapa akar 75? Untuk menyelesaikan soal ini atau menyederhanakan soal ini, kita rubah 75 itu menjadi sebuah perkalian. Perkalian yang hasilnya 75. Ya, perkalian menjadi 75. 25 kali 3. 25 kali 3 berapa? 75. Pak, apakah harus 25 kali 3? Tidak. Boleh saja 3 kali 25, itu juga bareng. Atau berapa lagi yang hasilnya 75? 5 kali 15, itu juga boleh. Tetapi akan tidak nyampe sini. Tetapi boleh. Contohnya ya, kalau ini nanti kita bahas yang 5 kali 15 tadi. 25 kali 3. Berarti kalau bentuk seperti ini tadi kan boleh ini dipisah akarnya, diwi-diwi, 25 di akar, 3 juga di akar. Kalau sudah seperti ini maka kita kan sudah tahu akar 25 itu berapa. Akar 25 adalah 5. Berarti kita tinggal ketemu 5 akar 3. 5 itu adalah akar 25, akar 3 ya akar 3 ini. 5 kali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Terus akar 3 itu berapa? Ya, namanya akar 3. Ini bilangan yang sulit untuk mencarinya. Akal kita, nalar kita tidak akan menemukan. Piro ping piro sama dengan 3. Dan piro kuwi harus kembar. Kerja piro. Ndak ada, Pak Sam juga nggak tahu. Nalar saya juga tidak ketemu ini, karena ini harus kita cari menggunakan kalkulator ataupun tabel bentuk akar. Pak, kalau yang tadi yang 75 kita buat menjadi 15 kali 5 boleh enggak? Boleh. Berarti ini menjadi berapa? Akar 15 kali 5. Coba dengarkan. Akar 15 kali 3 berarti sama dengan berapa? Akar 15 kali akar 5. Akar 15 berapa? Tidak tahu. Nah, 15 ini masih bisa tidak kita sederhanakan lagi? Bisa. Berapa 15 itu? 3 kali 5. Oke, 3 kali 5 berarti menjadi berapa? Akar 3 kali akar 5 kali akar 5. Loh, 5 nya 2 kali Pak. Lah, tadi kan 2 kali. 15 kali 5. 3 kali 5 kali 5 berarti akar 3 kali akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 berapa? Akar 25. Akar 25 berapa? 5. Berarti 5 tinggal sini ada akar 3, berarti 5 akar 3. Sama hasilnya, cuman akhirnya panjang prosesnya. Makanya triknya anak-anakku sekalian, ketika kalian menyederhanakan soal seperti ini, maka yang satu itu harus kalian cari bilangan yang langsung ada akarnya, yang langsung bisa diakar. 25 contohnya kan bisa diakar. 16 berapa lagi? 9 berapa lagi? 36.
49 dan seterusnya. Itu triknya anak-anakku. Kemudian akar 100 sama dengan ini tadi. Cari perkalian yang menghasilkan 500. Sebisa mungkin salah satunya nanti harus bisa diakar. Kalau ini 00 ini mudah, pasti 100. 100 kali berapa? Kali 5. 100 kali 5. 100 kali 5 adalah 5. Akar 100 berapa? 10. Berarti 10 akar 5. Kemudian ini, ingat ini 81 ya. Belakang 81. 81 ini berapa akarnya? 9. Pasti kaitannya dengan 9 nanti. Ini bisa kita rubah jadi ini. Ya. 0,00081 itu bisa kita rubah menjadi akar 81 per 81 per berapa? Kita lihat. Ya, 81 nolnya piro? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Itu untuk menghitungnya. Ini setelah koma. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Saya akar 81 berapa? 9. Akar 1 juta berapa? 1000. Berarti 9 per 1000. Kita jadikan desimal lagi. 1 2 3. 1 2 3. Nah, 1 2 3. Ini ya oleh 0 1 2 3. Atau kalau kalian bingung, tulis saya nol lagi piro? 3 1 2 3. Nulis 0 kabeh telu 1 2 3 terus angka yang atas tulis di sini, kasih koma, selesai. Nah, itu cara memahami desimal dengan cara sederhana. Kemudian yang D, 7 akar 3 ditambah akar 48 ditambah akar 192. Walah, gimana lagi nih mengerjakannya? Triknya anak-anak sekalian, ketika kalian menghadapi soal seperti ini, kalian ini sudah di sini sudah ada akar 3. Ini kemungkinan terbesarnya ya ini nanti dikalikan 3. Kita lihat 48 bagi 3 berapa? 48 dibagi 3 kira aja 16 ya. 3 kali 16. Kemudian 192 nanti juga pasti akan dibagi 3. Nah, 192 dibagi 3 64. Sehingga ini 7 akar 3, 16 kali akar 3, 64 kali akar 3. Ini bisa dikeluarkan sendiri-sendiri. Sehingga menjadi 7 akar 3 ditambah akar 16 kali akar 3 dikurangi akar 64 kali akar 3. Akar 16 berapa? 4. Akar 64 berapa? 8. Berarti menjadi bagaimana? 7 akar 3 ditambah 4 akar 3 dikurangi 8 akar 3. Ini akar 3, ini akar 3, akar 3. Jika bingung, kalau sekali lagi kalau ini sudah sama, jika kalian bingung, anggaplah akar 3 ini sebuah variabel. Variabelnya biar mudah kalian ganti apa? Terserah kalian. Misalkan akar 3 itu kita beratkan sebuah HP. 7 HP ditambah 4 HP dikurangi 8 HP. 7 HP tambah 4 HP berapa? 11 HP. 11 HP dikurangi 8 HP berapa? 3 HP. HP tadi adalah akar 3, berarti 3 akar 3. Seperti itu anak-anakku sekalian, untuk mengibaratkan kalian menjumlah atau mengurangi sebuah bilangan yang ada variabelnya. Simple. Jangan kalian persulit sendiri. 7A ditambah 4A dikurang 8A berapa hasilnya? Kalau bingung ya itu tadi, selama itu adalah barang yang sama, ibaratkan A tadi adalah apa gitu. Bisa pulpen, bisa buku, bisa penggaris, terserah kalian. Kalau kelas 9 saya yakin sudah mumpuni untuk hal-hal seperti ini. Ya, saya kira itu anak-anak untuk contohnya bilangan bentuk akar. Kita lanjutkan merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Merasionalkan penyebut. Merasionalkan penyebut itu apa tuh sebenarnya? Merasionalkan penyebut pecahan bilangan bentuk akar itu artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar. Penyebut itu yang mana saja? Pecahan penyebut itu yang mana? Yang bawah. Berbentuk akar menjadi bentuk rasional atau sederhana.
Cara untuk merasionalkan penyebut pecahan yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bentuk akar yang sekawan dari penyebut tersebut. Sekawan yuk koncane jenenge sekawan, sekonco. 1. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk A dibagi akar B atau A per akar B. Sekawannya berapa? Ya akar B itu sendiri. Yang atas dikalikan akar B, yang bawah kalikan akar B. Akar B kali akar B. Kalau ini berarti kan A kali akar B. A akar B. Kalau akar B kali akar B berapa? Contoh, biar kalian tidak bingung. Kenapa? Lupa ini kok jadi B, akarnya kemana? Contohnya simpel seperti ini. Akar 5 kali akar 5 berapa aja? Akar 5 kali akar 5 berapa? Akar 25. Akar 25 berapa? 5. Oh, akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. Berarti kalau akar B kali akar B ya sama dengan B. Bisa dipahami sampai sini? Oke, bisa, pinter. Contohnya, contoh soalnya biar kalian tidak bingung. Sederhanakan pecahan berikut dengan cara merasionalkan penyebutnya. Sekali lagi penyebutnya adalah yang bawah. Kalau ini akar B, maka kalikan akar B per akar B. Kalau ini akar 5, berarti kalikan akar 5 per akar 5. Nah ini berarti ini menjadi 10 per akar 5 kali akar 5 kali akar 5. Akar 5 kali akar 5 berapa tadi? 5. 10 kali akar 5 ya 10 akar 5. 10 dibagi 5 kan per kan pada akar bagi. 10 bagi 5 2, berarti 2 akar 5. Bisa dipahami? Bisa. Lah Pak, lah ini enggak ada akarnya. Iya, yang kita rasionalkan kan hanya penyebutnya. Yang bawah yang tadi dalam bentuk akar sekarang kan sudah tidak ada akarnya. Yang bawah penyebutnya. Penyebutnya berapa ini jadinya? 1. Ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua dalam bentuk seperti ini, A per B ditambah akar C. Ini nanti akan sama saja dengan A per akar C ditambah B. Sama, yang depan yang akar ataupun yang bukan nanti caranya sama. Kalau ini tambah, maka ini sekawannya adalah apa? Pengurangan. Di sini tambah, maka di sini dikurangi. Ya, paham ya? Sekali lagi, kalau ini penjumlahan maka sekawannya adalah pengurangan. Oke, lanjut. Maka hasilnya adalah A per B tambah akar C, ini soalnya, kalikan dengan sekawannya. Sekawannya ini tadi, ini tambah, ini pengurangan. B dikurangi akar C, B dikurangi akar C, sama dengan A kali B dikurangi akar C. Ini yang atas adalah hasil perkalian dari ini. Kemudian yang bawah, B kali B tambah akar C, B dikurangi akar C. Ini kalau ini penjumlahan, ini pengurangan, kemudian ini dengan ini bilangannya sama, ini dengan ini bilangannya juga sama. Ini B, ini B, ini akar C, ini akar C, maka secara otomatis menjadi ini ya. B pangkat 2 dikurangi akar C pangkat 2. Depan pangkat 2, belakang pangkat 2. Tapi ini dikurangi. Syaratnya apa? Ini tambah, ini pengurangan. Itu syaratnya. Kemudian anak-anakku, sebagai contoh, ini ada 3 per 6 tambah akar 2, maka sama dengan 3 per 6 ditambah akar 2 kali iki diganteni pengurangan. Paham ya? Sampai sini paham? Sampai sini saja dulu. Oke, paham. Maka 3 kali dalam kurung 6 dikurangi akar 2. Kenapa harus dikurung? Ingat ini 2 suku. 2 suku, maka harus dikasih kurung. Per ini depan pangkat 2 dikurangi belakang pangkat 2. Belakang itu yang mana? Ini namanya belakang. Ini depan, ini belakang. Yang depan berapa ini? 6 pangkat 2 dikurangi yang belakang berapa? Akar 2, berarti akar 2 pangkat 2. Sampai sini paham? Paham, oke, terima kasih. Yang ini tetap tulis apa adanya. 3 kali 6 dikurangi akar 2. Yang bawah
6 pangkat 2 berapa? 36. Akar 2 pangkat 2 berapa? 2. Contohnya sudah banyak tadi. Akar 5 kali akar 5 adalah 5. Berarti kalau akar 2 Pak kali akar 2 ya 2. 36 kurangi 2 berapa? 34. 34. Ini bisa kita rubah menjadi seperti ini, atau kita biarkan saja tetap seperti ini, tidak sampai sini juga boleh, juga sudah benar. Atau tulis seperti ini juga benar. Sama saja. Ini dengan ini sama-sama benar ya. Kalau ini kita sederhanakan lagi. Ya, itu anak-anak contoh yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga. Merasionalkan dan menjemput pecahan bentuk A per B dikurangi akar C. Kalau pengurangan maka ini jadi penjumlahan. Nah, ingat ini dengan ini sama enggak? Tidak sama, berarti bisa berlaku ini. Depan pangkat 2 dikurangi belakang pangkat 2. Kalau ini ya sudah A dalam kurung B tambah akar C. Seperti itu. Selanjutnya sama dengan yang kedua tadi. Ini pengurangan, gini penjumlahan. Ini berarti 3 pangkat 2 9, akar 5 pangkat 2 adalah 5. 9 dikurangi 5 4. 9 dikurangi 5 berapa? 4. Boleh kita coret. 4 dengan 4 kita coret. 4 bagi 4 1. 1 kali 3 dikurangi akar 5. 3 dikurangi akar 5. Seperti itu. Kemudian sifat yang keempat. Yang keempat anak-anakku, sekarang jika sama-sama dalam bentuk akar, prinsipnya adalah sama dengan yang nomor 2 tadi. Ini juga 2 suku, ini penjumlahan, maka perkaliannya ya tinggal dengan pengurangan. Sudah, saya kira sama. Tidak perlu kalian paham dihafalkan. Yang penting itu tadi caranya. Prinsipnya tadi adalah sekawannya, kalau ini penjumlahan maka jadi pengurangan. Kalau ini dengan ini tidak sama, ini plus ini min, atau ini tambah ini pengurangan, berarti yang depan pangkat 2 dikurangi yang belakang pangkat 2, dan seterusnya. Contoh soal. Nah, seperti ini, maka ini jadi pengurangan. Ini ya 3, ini 5, 3 kurangi 5 min 2, yang atas 4 kali akar 3 dikurangi akar 5. Akar 3 dikurangi akar 5 berapa? Ya tidak tahu ya. Min 4 dibagi min 2 min 2. Min 2 akar 3 dikurangi akar 5. Yang terakhir, kalau tadi penjumlahan ini pengurangan, sama prinsipnya. Sekali lagi, kalau ini pengurangan maka ini penjumlahan. Ya, bisa langsung seperti ini. Depan pangkat. Karena kenapa ini kok jadi B dikurangi C ya? Karena kan ini akar pangkat 2 kan jadi ini pangkat 2 juga jadi ini. Bentuk ini, maka ini menjadi penjumlahan. Langsung 3 dikurangi 5. Nah, oke. Bedanya dengan yang D tadi apa? Ini di sini adalah pengurangan, ini jadi penjumlahan. Nah, saya kira itu anak-anak 5 prinsip itu sebenarnya prinsipnya hanya 2 tadi. Kalau yang bawah itu terdiri dari suku, berarti ya tinggal mengalihkan dengan yang bawah. Atas dikalikan yang bawah dikalikan yang bawah. Kemudian yang kedua, jika yang bawah atau penyebutnya itu 2 suku, jika 2 suku maka kalau pembaginya tadi adalah penjumlahan, maka sekawannya adalah pengurangan. Hanya itu prinsipnya, hanya 2 itu. Yang terakhir dari bab yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu notasi ilmiah bentuk baku. Ini sebenarnya banyak digunakan di pelajaran IPA. 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Sebanyak 3 angka 0 di sebelah kanan dan seterusnya. 10 berarti ada 2. 10 pangkat 1 berarti ada 1. Min 1 berarti ke bawah dan seterusnya seperti ini. Jika ini berarti sama dengan ini. Kalau 0,0001 itu artinya 10 pangkat min 4 dan seterusnya. Contohnya 8.500.000 itu kalau kita mau menjadikan notasi ilmiah bagaimana?
gini anak-anak, yang cara yang paling simpel ya. 8 intinya itu bilangannya ini itu kita jadikan rentangnya adalah sampai dengan 10. Ini kan 85 angkanya, 85 itu kan di atas 10, berarti bisa kita geser ke sana lagi menjadi 8,5. terus kita hitung 1 2 3 4 5. Kalau ini kan 5, berarti masih sisa 85, berarti kita bawa ke sana lagi 6, berarti menjadi berapa? 8,5 kali 10 pangkat 6. Tinggal menghitung saja 1 2 3 4 5 6 sampai sini. Kenapa tidak sampai 85? Karena harus di bawah 10, maksimal 10 ya. 8,5 kali 10 pangkat 6. Kalau ini sama, hitung saja 1 2 3 4 5 6 7 masih 14, 7 8, berarti 1,44 kali 10 pangkat 8. Simple, mudah toh? Mudah. Ulangi, 1 2 3 4 5 6 7 8 WI koma, berarti 1,44 kali 10 pangkat 8. Lanjut contoh yang berikutnya. Kalau ini Pak 0,000085, hitung saja 1. Nah dari sini 1 2 3 4 5 6. Kongkone iki aja, komanya ini kita majukan sampai ke sini. Berapa kali? 1 2 3 4 5 6, berarti 8,5 kali 10. Kalau seperti ini lek maju berarti pangkatnya malah min. Kalau mundur seperti ini tadi pangkatnya adalah positif. Terus ini yuk kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Kenapa enggak sampai sini dulu? Sampai sini berarti malah 14 nanti 4,4 kan harus di bawah 10, berarti harusnya hanya sampai sini. Ulangi 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti 1,44 kali 10 pangkat min 8. Mudah sekali. Bisa notasi ilmiah bentuk baku. Contoh, dinyatakan bentuk ilmiah berikut ini menjadi bentuk biasa. Dikalikan biasa 2,16 kali 10 pangkat 5, 10 pangkat 5 berarti nilai KB 5. 1 2 3 4 5. 2,16 kali 10 pangkat 5. Iki mundur 1 2 dilongi loro berarti kerek telu, berarti 216 nilai KB telu. Nilai semuanya ada 3. Simple, mudah, perkalian dengan 10. Yang kedua 0,16 kali 10 pangkat min 3. 0,16 ya 0,16, kalau pangkat min 3 berarti di belakang koma ada 3 ya. 0,001 10 pangkat min 3 jirolu. 10 pangkat min 3 jirolu. 10 pangkat min 4 berapa Pak? Ya iki kabeh papat 0,0001. Udah toh? Udah. Sekarang kalikan. Ingat, ini 16, ini 1, yang di belakang koma ada berapa? Ini 1 2 3, ini berapa? 1 2, berarti KB nek 5, 16 ping 1 16, 1 2 3 4 5. Ding ding. Udah. Mudah, ini perkalian biasa, perkalian yang sudah sering kalian lakukan. Cuman terkadang itu memang panjang gitu, tapi simpelnya seperti itu. Lihat saja angka yang utuh. Ini 16, ini 1, 16 kali 1 berapa? 16. Dihitung yang di belakang koma ada berapa? Ini ada 2, ini ada berapa? Ada 3. Berarti nanti di belakang koma pasti ada 5 bilangan 1 2 3 4 5. Bisa. Oke. Contoh kedua, nyatakan dalam bentuk ilmiah. Sekarang kebalikannya. Kalian mundurnya berapa ini tadi? 1 2. Mundur saya 2 kali, Pak. Berarti iki ditambah 2. 10 pangkat 8 bodoh. Sama hasilnya 1,55 kali 10 pangkat 8.
tuh. Atau dengan cara ini 155 ini dimundurnya loro 12 berarti 1,55 kali 100 nyapa mundur loro 10 pangkat 2 100 itu adalah 10 pangkat 2 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 6 2 tambah 6 8 sama iya ngono. Sekarang kalau min 46,78 itu bisa kita rubah menjadi 4,678 kali 10 nyapa kali 10 mundurnya masih siji ting mundurnya masih hanya 1 kali 10 pangkat min 3 10 pangkat 1 kali 10 pangkat min 3 1 ditambah min 3 min 2 4,678 kali 10 pangkat min 2 itu juga boleh. Atau cara yang itu tadi juga boleh. Ini kan mundur 1 ting. Nah tinggal mundur 1 kali berarti min 3 ditambah 1 min 3 tambah 1 adalah 10 pangkat min 2. Terus yang ini 2.300.000 menjadi pangkat bentuk ilmiahnya bagaimana? Tinggal mundur saja 1 2 3 4 5 6 2,3 pangkat 10 2,3 kali 10 pangkat 6. Yang D 0,000695. Kenapa saya tidak bilang 0,0000? Salah, dalam matematika tidak ada kata kosong, tidak ada bilangan kosong, adanya adalah bilangan 0, angka 0. 0, lah Pak katanya ada himpunan kosong. Iya, kalau himpunan kosong itu ada himpunan kosong, bukan bilangan kosong, bukan angka kosong. Sehingga kalau nomor telepon itu bukan 082 tapi seharusnya adalah 082 0 bukan 0 1 2 3 4 5 6,95 kali 10 pangkat min 5 ya. Itu anak-anak sudah banyak yang kita pelajari. Saya kira kalian juga sudah capek dan memang materinya juga sudah habis. Saya kira itu anak-anakku sekalian yang bisa Pak Sam sampaikan dengan Bapak Ibu guru yang lain. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung kegiatan ini. Ya anak-anak kalian, yang jelas kalian harus tetap semangat dalam belajar walaupun kita secara daring seperti ini. Setelah ini kalau kalian mau bertanya silahkan, mic-nya dinyalakan semuanya, boleh bertanya. Tapi sekali lagi kita harus sopan, kita harus saling menghargai, jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat kotor selama kita melaksanakan pembelajaran secara daring seperti ini.